warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Dias, Alhamdulillah hadir Bu. Diva, Hadir Bu. Ajeng, Hadir Bu. Alfi. Hadir Bu. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi himpunan. Ada yang masih ingat apa itu himpunan? Saya Bu. Ya, ayo silakan Diva. Himpunan adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Pinter. Jadi, himpunan adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Pada hari ini, kita akan membahas tentang materi bentuk aljabar. Dalam mempelajari bentuk aljabar itu, banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, bagi pedagang, dalam pengaplikasian aljabar, dapat mengetahui besar atau kecil keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian bentuk aljabar dan unsur-unsur aljabar. Lalu yang kedua, siswa dapat melakukan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian bentuk aljabar. Lalu yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi hitung aljabar. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu bentuk aljabar? Oh, tidak ada yang tahu ya? Iya, Bu. Baik, Bu jelaskan. Jadi, bentuk aljabar itu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Dalam bentuk aljabar ini terdapat unsur-unsur aljabar yang meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, kita harus tahu yang mana yang dinamakan variabel, koefisien, dan konstanta. Ibu beri contohnya ya, seperti 2E plus 4Y plus 8. Ayo di sini siapa yang bisa menyebutkan yang mana itu variabel, koefisien, dan konstanta? Saya Bu. Ayo silakan Diva. Yang mana variabel? X dan Y. Ya bagus. Koefisiennya? Koefisien dari X adalah 2, koefisien Bagus. dari Y adalah 4. Oke. Konstantanya? 8. Pinter. Jadi variabel dari persamaan ini yaitu X dan Y. Koefisien dari X itu adalah 2 dan koefisien dari Y-nya itu adalah 4 dan konstantanya itu adalah 8. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang operasi hitung bentuk aljabar, kita terlebih dahulu harus mengetahui sifat-sifat dari operasi hitung aljabar. Sifat-sifat dari operasi hitung aljabar itu ada 3. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa menyebutkan? Tidak ada yang tahu ya? Iya Bu. Oke, Ibu sebutkan. Jadi sifat-sifat dari operasi bentuk aljabar itu ada 3. Yang pertama sifat komutatif. Yaitu sifat komutatif ini yaitu pertukaran letak. Contohnya A plus B sama dengan B plus A. Pintar. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini pengelompokan. Contohnya A plus dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A plus B plus C. Nah, yang terakhir yaitu sifat distributif.
Sifat distributif ini penggabungan. Contohnya A plus AB plus C sama dengan AB plus AC. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, setelah itu kita beralih pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu, maksudnya di sini operasi penjumlahan sama pengurangan bentuk aljabar ini hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis saja. Kalau suku yang tidak sejenis, dia tidak bisa diselesaikan. Seperti contohnya 2x min 5 plus 4x plus 6. Siapa yang bisa menyelesaikan? Sebelum itu kita kelompokkan suku yang sejenis dulu ya. Ya. 2x plus plus 4x min min 5 plus plus 6. Oke, 2x plus 4x berapa? 6x. Oke. Min 5x plus 6 Plus 1. Plus 1. bagus. Jadi operasi hitung bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis saja. Apa sudah paham semua? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu beri soal, lalu kalian kerjakan. Sebelum itu, Ibu akan membagi 2 kelompok. Per kelompok itu terdiri dari 2 anggota. Jadi nanti dia sama Diva, Ajeng sama Alfi. Lalu soal itu kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah kalian kerjakan, perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Paham apa yang diperintahkan oleh Ibu? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu beri waktu untuk menyelesaikan soal itu. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, silahkan kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai semua, silahkan perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan soalnya, lalu presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, ayo. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di Desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Berapakah total beras yang dipesan kepada Pak Maduri? B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Oke, silahkan perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Silahkan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jawaban A. Total beras yang dipesan Pak Maduri adalah 15X plus 30X atau 35X. B. Jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, maka sisa beras adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar Waru adalah 3 karung beras atau min 3X kilogram beras. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semua terkait materi bentuk aljabar? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, agar lebih paham, Ibu kasih latihan soal ya. Nanti Ibu bagikan latihan soal ini kepada kalian, lalu kalian kerjakan di rumah, dan jangan lupa untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat pada pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, ayo dia, silahkan. Kesimpulan yang saya dapat, yang pertama, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke. Yang kedua, unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, konstanta. Yang Ya. ketiga, sifat-sifat operasi hitung aljabar, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Oke. Yang keempat, pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Oke, bagus. Jadi, sebelum Ibu akhiri, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya karena sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Dan jangan lupa ya, pelajari materi selanjutnya tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Iya, Bu. Oke, jika ada salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.